Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua Sobat Republika? Ya, jumpa lagi kita pada acara News Story episode kedua. Ya, setelah kemarin kita sudah seru-seruan bahas soal isu seputar Anies Baswedan dan Risma. Nah, pada episode kedua ini, kita udah nggak main lagi nih, isu kolong jembatan, karena sudah kemarin kita ulas habis dengan Bang Udin. Nah, untuk episode kedua ini, kita akan bergeser ke isu yang lebih global, yang kebetulan pada hari-hari ini, isu ini sedang menjadi perbincangan luas. Kalau kita buka televisi, channel-channel berita, begitu CNN, CNBC, dan lain sebagainya, kita melihat ini sedang menjadi berita yang non-stop diulas di Amerika. Bahkan di media sosial pun, isinya sekarang dipenuhi oleh berita-berita seputar isu ini. Kebetulan pula Republika.co.id menjadikan isu ini sebagai bahasan utamanya. Nah, karena itu, pada kesempatan kali ini saya juga sudah didampingi oleh rekan saya, redaktur dari Republika.co.id dan juga Harian Republika yang kebetulan menggawangi kanal internasional Republika.co.id, yaitu Bu Yeyen Rostiani. Gimana kabarnya Bu Yeyen? Alhamdulillah baik, dan berat badan karena WFH terus ya. Ya, salam sehat ya Bu Yeyen ya. Ya, salam sehat. Ya, sebelum kita membahas soal Amerika yang rusuh nih Bu Yeyen, mungkin sebelumnya saya akan menjelaskan dulu bahwa News Story ini adalah acara baru di kanal YouTube Republika.co.id yang akan membahas kisah di balik berita yang diulas oleh Republika.co.id, dan kebetulan salah satu yang mengulas berita ini ekspertisnya adalah Bu Yeyen. Nah, kita masuk nih Bu Yeyen pada tema soal rusuh di Amerika. Ini sebuah tajuk yang mungkin jarang kita dapati. Kalau kita melihat sejarah juga mungkin eskalasi dari konflik yang terjadi di internal Amerika itu lumayan jarang lah dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Nah, kalau kita melihat apa sih yang sebenarnya terjadi di Amerika saat ini, Bu Yeyen? Yang pertama adalah, sebentar ya, saya ini dulu, ini ada masalah dengan, oke. Jadi gini, Sam. Jadi yang pertama-tama adalah karena bermula dari Pilpres ya. Pilpres kemarin itu tanggal 3 November itu memang diwarnai dengan kekecewaan. Tapi mungkin sebetulnya bukan dari Pilpres aja, dari awal kepemimpinan Presiden Donald Trump ini sendiri kan sudah banyak mengundang kontroversi dengan gaya kepemimpinan dan sebagainya. Kalau kita ingat di dalam ilmu politik itu kan ada behavioral approach, bagaimana sebuah negara, sebuah kebijakan itu kadang sangat dipengaruhi oleh personal dari si pemimpinnya. Ini kejadian di Amerika, bagaimana kebijakan-kebijakan dalam negeri dan luar negeri Amerika itu sangat berubah ternyata di bawah Presiden Donald Trump. Kemudian ini dari salah satunya adalah Make America Great Again. Nah, ini ternyata dipersempit itu mengarah kepada white supremacy segala macam, itu ternyata terdorong untuk keluar lagi. Ditambah kalau desakan global, kita lihat dunia kan memang sudah lama multipolar, tidak bipolar lagi. Jadi bagaimana banyaknya kekuatan-kekuatan selain Amerika dan Rusia waktu itu berubah menjadi kekuatan-kekuatan baru seperti Cina dan sebagainya. Nah, ini ada kekecewaan bagaimana Amerika ternyata sekarang gue bukan satu-satunya yang kuat ya gitu. Nah, mungkin ada kekecewaan di dalam negeri seperti itu, ditambah white supremacy, mereka juga yakin bahwa kita bangsa Arya, bangsa yang kulit putih itu di atas seharusnya, misalnya gitu. Itu di dalam sudah banyak kekecewaan-kekecewaan itu, desakan luar, di dalam, itu ternyata mengerucut pada saat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Ini harus kita akui seperti ini. Jadi, dan itu lebih menggelinding lagi saat pemilu. Mereka semua kan yakin bahwa mereka akan menang, ternyata kenyataannya justru pandemik ini membuat salah satu pengaruh besar yang membuat orang ternyata kecewa terhadap Presiden Donald Trump. Akhirnya mereka banyak yang berpaling hati, mungkin ya banyak yang lebih memilih kepada Demokrat, yaitu Joe Biden. Joe Biden sebetulnya kan sudah senior banget ya dalam soal usia. Jadi, tapi mereka tidak punya pilihan lain gitu. I have to vote for other than Donald Trump. Mungkin begitu kurang lebih. Jadi akhirnya kekecewaan ini terus menggelinding, ditambah lagi Presiden Donald Trump juga terus bilang, kita sepertinya menang, kita menang, kita menang. Kalau kemarin kan kalau nggak salah ada bocoran ya, bocoran bagaimana dia menelepon Georgia, negara bagian Georgia, hey fine,
votes berapa 11.000 sekian untuk itu katanya supaya bisa menang lagi untuk Pilpres. Padahal ini sekitar berapa hari lagi kan belasan hari lagi kita udah mereka akan ini kan akan pelantikan presiden baru tanggal 20 Januari ini. Tapi ternyata masih belum bisa menerima. Itu kekecewaan di dalam negeri terutama yang ditekan oleh dari luar juga dari dalam juga. Kayaknya itu loh. Oke. Oke, menarik Bu Yayan bahwa ada faktor mikro dari sisi persona seorang Donald Trump bergabung dengan faktor makro yaitu ada white supremacy dan juga ada irisannya nanti dengan geopolitik. Nah, ini menarik untuk kita bahas. Dan ini Bu Yayan, kan News Story ini membahas berita yang ini di-create oleh republika.co.id. Nah, kebetulan ini ada dua berita yang akan kita bahas, yang kita ulas. Saya share screen dulu ya Bu Yayan. Oke, ini beritanya kebetulan digarap oleh kompartemen dari Bu Yayan sendiri, yaitu kompartemen internasional, yang mengangkat tajuk ini, 1 orang tewas dalam kerusuhan massa Trump di Capitol Hill. Mungkin saya akan membacakan sedikit artikelnya. Petugas menyatakan seorang wanita ditembak di dalam Capitol Hill oleh anggota penegak hukum yang kemudian meninggal. Peristiwa ini terjadi ketika gedung Kongres Amerika Serikat, Capitol Hill, mengalami kekacauan dan kekerasan pada Rabu 6 Januari. Ya, ini Rabu waktu Amerika ya, berarti Kamis waktu Indonesia begitu. Nah, ini kalau melihat Bu Yayan, terjadi kekacauan di gedung DPR-nya Amerika yang mana ada 1 mahasiswa meninggal. Ini bukan berita yang sembarangan begitu di Amerika, di negara yang selama ini dianggap sebagai laboratoriumnya demokrasi, 1 orang meninggal dan kemudian ini menjadikan dunia bertanya-tanya, kok mengapa fanatisme di Amerika ini semakin meningkat dari sisi politik, padahal kalau kita lihat dunia kan bergeser semakin borderless gitu. Tapi kok justru saat ini yang terjadi di Amerika justru semangat nasionalismenya justru lebih tinggi. Apakah ini sekedar karena faktor Donald Trump yang mengutarakan ide-ide yang dalam tanda kutip membawa semangat nasionalisme yang berlebih begitu Bu Yayan? Mungkin saya pikir ya kembali lagi ke yang tadi ya, ada kerinduan-kerinduan bagaimana Amerika Serikat ingin berjaya kembali. Itu dari dalam negerinya kan, dari bawah. Dari bawah itu ditambah lagi gelombang sekarang yang tadi saya bilang kan borderless, imigran masuk. Nah itu jadi campur aduk dengan berbagai faktor. Imigran masuk, kemudian banyak warga kulit putih yang mungkin merasa terancam, karena selama ini mereka mungkin terbiasa mendapatkan apa ya, soal pekerjaan saja pasti kan ada perebutan lapangan pekerjaan, kemudian ada rasa terancam. Tidak selalu white supremacy sih sebetulnya, tapi dari pihak warga Amerika sendiri yang merasa begitu ingin menjaga identitas Amerikanya, mereka merasa khawatir dengan kedatangan para imigran ini. Ini salah satu faktor aja ya, karena khawatir kok ini jangan-jangan salah satunya mungkin dari banyaknya dari negara Timur Tengah, dari negara konflik yang mereka khawatir nih jangan-jangan banyaknya imigran dari sana mereka mengimpor budaya gitu. Nah ini satu hal yang perlu kita akui sebetulnya salah satu kelemahan dari imigran biasanya adalah mereka senang berkelompok atau membuat enclave, kantong. Jadi mereka berbicara dengan bahasa mereka, kemudian mereka juga mempertahankan budaya mereka, itu hal-hal yang wajar ya. Tapi mereka kadang tidak berbaur dengan yang lain, kelompok lain. Seolah-olah mereka itu mengimpor budaya. Nah, ada kekhawatiran dari warga lokal, dimanapun ini, tidak di Amerika saja, bahwa kalau gitu mereka akan ambil budaya kita, mereka akan mewarnai budaya kita. Nanti bagaimana kalau mereka masuk ke pemerintahan, bagaimana kalau mereka masuk ke eksekutif, legislatif, dan sebagainya, nanti bagaimana? Ini ada kecemasan-kecemasan gitu di pihak dalam negeri sendiri. Banyak sekali faktornya, yang jelas bangkitnya suatu rasa nasionalisme di Amerika itu memang tidak hanya ada satu faktor linear yang, oh penyebabnya ini, enggak.
tapi dalam proses sosial itu pasti banyak sekali faktor yang mempengaruhi, termasuk dari ekonomi. Ekonomi kan sekarang sudah ada pesaing baru, Cina. Nah, ini bangkit. Ada kekhawatiran ditambah lagi, Presiden Donald Trump juga memanfaatkan isu ini sebagai isu untuk meningkatkan keunggulan Amerika, gitu kan. Padahal di dunia yang sekarang borderless, kemudian di dunia yang global ini, bekerja sama itu akan lebih menguntungkan semua pihak, gitu kan. Semi percaya nggak bahwa hegemoni itu sebetulnya diperlukan untuk negara, misalnya untuk Indonesia yang kita belum menjadi hegemon ya, tapi kita dunia itu masih membutuhkan hegemoni, itu masih diperlukan. Karena apa? Kita akan bisa memilih kepada siapa kita akan lebih berpaling untuk minta bantuan. Nah, kalau kita harusnya bisa ke semua pihak nih ya. Jadi kalau misalnya hegemon ini kenapa kita bilang diperlukan, bukan dalam negatif, dalam arti negatif, tetapi dalam arti yang positif, yaitu mereka itu bertindak sebagai bapak. Jadi kalau hegemon yang baik itu mereka akan mengarahkan kepada law and order, kemudian juga akan mengarahkan pada nilai-nilai universal principles seperti hak asasi manusia, kemudian hukum dan sebagainya. Jadi itu pentingnya hegemon itu seperti itu. Amerika, Eropa, dan negara-negara lain, dan Cina kita perlukan, Rusia juga kita perlukan untuk mereka kuat bersama, sehingga ada suara. Bayangkan kalau cuma ada satu suara hegemon di dunia ini, mungkin kita mau tidak mau akan punya pilihan yes or no, with us or against us. Itu nggak enak, pilihan yang sangat tidak enak kan. Monopolistik banget begitu ya Bu. Nah, itu. Jadi itu pentingnya kita melihat Amerika kuat, Rusia kuat. Kemudian nanti suatu hari sih Indonesia mudah-mudahan bisa kuat juga. At least di ASEAN kita negara dengan penduduk yang separuh dari populasi ASEAN loh. Itu bisa dimainkan sebetulnya untuk kawasan minimal. Begitu, sayang. Oke, menarik sekali nih Bu Yeyen. Nah, kalau kita kembali pada konteks kasus peristiwa kerusuhan ini, kalau kita lihat di dalam berita ini dijelaskan juga kalau ternyata di gedung Capitol Hill ini ditemukan 2 alat peledak dan sejumlah senjata begitu. Nah, ini kemudian kita jadi bertanya-tanya, siapa sih sebenarnya ini orang-orang yang rela untuk turun menduduki gedung Capitol Hill dan berhadapan langsung dengan petugas keamanan yang mempertaruhkan nyawanya ya, dan juga membawa senjata yang tidak main-main. Nah, ini siapa sih mereka ini? Kalau kita ingat, mungkin balik lagi ke budaya di Amerika, bahwa bahkan satu kelompok lobby terkuat di Amerika Serikat adalah National Rifle Association, NRA, asosiasi senjata ya. Mereka juga pembela hak-hak untuk kepemilikan senjata. Ini orang-orang ini di sana kan bebas, berarti orang boleh memiliki senjata dan sebagainya. Nah, ini ada peluang untuk membawa senjata pribadi mereka turun, bisa saja ya mereka yang masuk ke gedung Capitol, ke kompleks Capitol ini, orang-orang yang berhasil menyusupkan, mungkin dia rakyat biasa sebetulnya, hanya mereka punya modal itu, karena punya modal bisa membeli senjata kan, tidak harus selalu memang oleh NRA-nya yang turun langsung, tapi ini orang-orangnya. Kemudian hal yang lainnya adalah mereka punya kekuatan massa, saat massa banyak kan psikologi sosial dengan psikologi yang personal itu kan berbeda. Saat massa banyak sekali, kekuatan aparat di Capitol Hill mungkin kurang, mereka bisa menerobos, bisa menyelundupkan senjata-senjata itu lolos. Padahal, Sam, di gedung Capitol itu dilarang untuk membawa senjata. Bahkan anggota Kongres pun yang kemarin ini kan ada yang bilang, saya akan bawa ke kantor saya di Capitol Hill setiap hari kalau perlu katanya senjata. Tapi itu juga tetap tidak bisa diperbolehkan walaupun dia anggota Kongres. Untuk membawa senjata dengan amunisi itu tidak boleh. Tidak diperkenankan sama sekali. Capitol Hill itu harusnya clear, steril dari senjata beramunisi ya. Saya nggak tahu nih kalau bawa senjata kosong boleh atau enggak, tapi kan nggak ada gunanya juga ya kalau senjata kosong.
Tapi yang jelas kalau Iya, iya. senjata dan amunisi itu sangat tidak boleh. Steril, mereka steril, Capitol Hill itu. Ya, kebetulan Ibu Yeyen, Joe Mhm. Biden sudah menuding ataupun menyebut bahwa ini orang-orang yang ada di yang menduduki Capitol Hill ini sebagai seorang pemberontak, dan kebetulan juga ada sebelum terjadinya eskalasi yang meningkat di Capitol Hill ini ada tweet dari Donald Trump yang menyatakan bahwa dia akan bergabung dengan massa yang menyerukan aksi untuk menuntut pemilu Amerika itu lebih transparan dan juga menggugat hasil pemilu. Nah, kalau ini berita kedua yang kebetulan juga di republika.co.id membahas soal pemberontak. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mencoba memberontak. Apakah memang situasinya seperti itu, Bu Yeyen? Ini adalah sebenarnya aksi yang mencoba memberontak terhadap hasil pemilu yang sah di Amerika. Kalau pemberontak atau bukan itu kan hanya istilah, diksi ya, diksi dari Joe Biden. Tapi kalau kita lihat mereka berarti menentang suara mayoritas, menentang hasil penghitungan electoral college, kemudian menentang hasil komite pemilu yang menghitung suara, kemudian menentang hasil-hasil di negara-negara bagian. Saya pikir Joe Biden berhak saja untuk menyebut mereka pemberontak atau apa. At least bukan pemberontak ke dirinya, tetapi pemberontak terhadap demokrasi itu sendiri, gitu. Tapi mungkin bahasanya, diksinya, nah yang kita khawatirkan adalah diksi-diksi ini kan malah memancing kerusuhan yang lebih jauh. Seperti yang saya bilang tadi, Amerika, kita tetap mengharapkan Amerika yang stabil, karena sebagai salah satu poros kekuatan dunia, mereka punya kekuatan ekonomi yang kalau mereka hancur itu dampaknya akan kemana-mana termasuk ke Indonesia. Indonesia itu sangat membutuhkan negara-negara yang kuat, yang bisa membeli produk-produk Indonesia sehingga kita bisa kuat bersama. Nah itu kekuatan ekonomi ya setidaknya ya, walaupun secara politis mungkin terlihat agak jauh, mereka mungkin tidak melihat Asia Pasifik sebagai fokus lagi, tetapi at least kita ingin Amerika sebagai salah satu poros yang stabil, gitu. Ya. Untuk menopang Nah, perekonomian. Yep. Karena waktu juga kita sangat terbatas dan perbincangan ini sangat seru, mungkin kita tinggal ada 2 segmen lagi yang kita akan bahas, Bu Yen. Yang pertama, kita akan membahas ini nih, yang sekarang menjadi isu yang juga sudah Bu Yen mention soal peta geopolitik. Nah, ini kan banyak yang menyatakan bahwa kondisi internal Amerika yang semakin tidak stabil akan memperlemah posisi dia dalam konteks sekarang terlibat perang dagang dengan Cina. Ada yang menyatakan bahwa ini sebenarnya adalah indikasi bahwa Cina yang akan menjadi dalam tanda kutip polisi dunia ke depan, dan hegemoni Amerika akan berakhir ditandai dengan kekacauan ini. Nah, kalau Bu Yeyen melihatnya apakah demikian, Bu Yeyen? Mungkin ada kekhawatiran seperti itu. Kekhawatiran dalam arti kita tidak melihat Cina-nya ya, tetapi hegemoni tunggal ini yang kita sangat khawatirkan. Makanya kalau kita lihat Cina belakangan kan semakin banyak terlibat, dia main di dua sisi, di dalam negeri dan di luar negeri. Kalau di dalam negeri kita melihat kabar-kabar ada yang namanya misalnya pelanggaran hak asasi manusia, kemudian isu Xinjiang dan sebagainya. Tetapi di luar negeri, kalau kita lihat Cina ini sudah mulai menunjukkan keikutsertaannya dalam kesepakatan global, salah satunya adalah kesepakatan di bidang lingkungan. Bagaimana Cina bertekad untuk membuat dunia lebih hijau. Ini sangat berarti besar untuk dunia karena Cina salah satu negara penghasil emisi terbesar di dunia. Kemudian juga bagaimana Cina bergabung dengan aliansi vaksin ya, COVAX sebetulnya COVAX ini. Itu juga termasuk salah satu wujud bahwa mereka bersedia, walaupun pas tim WHO ingin datang ke Wuhan, mereka masih menghalangi. Tapi di sisi yang lain untuk vaksin dan sebagainya, ini ada keikutsertaan Cina bahwa kami ingin ikut terlibat di dunia, lebih banyak terlibat di dunia. Itu sebetulnya sudah menjadi tanda bahwa Amerika harusnya waspada, bahwa Cina akan banyak mengambil simpati dunia. Jadi Amerika sebetulnya harus berpikir lebih luas lagi bahwa ini nih, kita jangan sampai kehilangan momen nanti kursinya direbut. Cina itu memiliki populasi terbesar di dunia.
ini sebuah kekuatan. Ditambah lagi pemerintah Cina juga memang benar-benar memanfaatkan ini ya. Kalau kita lihat soal ekspor daging dengan Australia, bagaimana Australia ngutak-ngatik soal virus corona dari Wuhan, kemudian dibalas dengan oke, kita potong impor dari Australia. Waduh, Australia kan kelabakan. Ditambah lagi gini, dengan populasi yang besar, kebayang nggak Sam, bahwa 70% dari penjualan brand-brand branded fashion ya di dunia Eropa itu ternyata 70% tuh pasarnya di Cina. Karena penduduknya sebagian besar mereka juga kaya dan kayanya tuh luar biasa. Saya pernah nulis nih Sam, burung apa ya, burung merpati ya, pigeon ya, itu ada untuk merpati untuk apa, adu balap, itu pembelinya dari Cina, kebayang nggak? Dan itu di breedingnya, tempatnya itu di Belgia kalau nggak salah, di Eropa ya, ini luar biasa. Bayangkan, lintas negara hanya untuk membeli burung yang harganya MM-an, miliaran rupiah loh kalau dirupiahkan. Pembelinya apa? Cina. Itu luar biasa. Orang-orang Cina itu banyak yang sangat kayanya tuh kayak banget gitu, dan mereka mampu untuk membeli barang-barang harga mahal, dan itu merupakan kekuatan. Makanya brand-brand fashion terkemuka di Eropa itu mereka sangat menghormati pembeli-pembeli di Cina. Ada kalanya mereka juga komit juga dengan keinginan para pembelinya ya, pembeli di Cina itu, karena mereka tahu ini pasar ini, tanpa Cina, tanpa rakyat Cina yang membeli, mereka akan kolaps mungkin gitu loh. Oke, Sobat Republika, tadi kita sudah membahas segala hal seputar apa yang terjadi di Amerika hari ini, kerusuhan yang terjadi di Capitol Hill. Mengakhiri sesi news story, seperti biasa kita akan membahas reaksi dari netizen, para pembaca, terkait dengan konten yang sedang kita create, yang kebetulan kali ini membahas seputar kerusuhan di Capitol Hill. Nah, ini ada beberapa komentar nih Bu Yeyen yang cukup unik, cukup seru begitu, yang mungkin bisa kita nanti analisis gitu. Nah, ini salah satunya dari akun Twitter ya, @xzryx. Berbanggalah jadi orang Indonesia karena budaya rusuh sebelum dan sesudah Pilpres dicontoh Amerika. Sebuah pencapaian. Nah, ini juga ada dari akun Arifin Zulida. Kirim FPI ke Amerika bro, biar makin rusuh. Nah, ini ada juga yang mengomentari seperti ini nih. @fauzi0716, semoga saja Pak Timbul dan Papa Online tidak lupa akan pengorbanan para pendukungnya. Ya ini, Bu Yeyen, kalau kita melihat beragam komentar yang muncul dari netizen ini, ya banyak komentar yang bernada joke gitu dari netizen, terutama di Indonesia. Dan ini menandakan bahwa memang apa yang terjadi di Amerika ini menjadi dalam tanda kutip bahan olok-olok bagi sejumlah masyarakat, khususnya masyarakat internasional yang selama ini juga mungkin mengkritisi klaim yang selalu disampaikan bahwa Amerika ini adalah negara demokrasi yang menjunjung HAM dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya kerusuhan ini, apakah memang citra Amerika di world citizen lah menjadi dalam tanda kutip ternoda gitu. Jadi klaim selama ini yang dibangun bahwa Amerika adalah soko gurunya demokrasi, labnya demokrasi ini justru terpatahkan dengan peristiwa yang terjadi hari ini di Capitol Hill. Gimana Bu Yeyen? Ya, soal pencitraan sudah pasti ini tercoreng. Jangan lupa bahwa dalam dunia diplomasi ini kita main pengaruh ya. Dalam main pengaruh itu kan ada soft power, ada hard power, kemudian smart power. Nah, ini soft power-nya kalau memang sudah melemah, maka dikhawatirkan akan berkurang pengaruhnya di dunia internasional kan. Bagaimanapun juga kita tuh banyak berharap kepada Amerika, bagaimana mereka sebuah negara dengan pengalaman demokrasi yang terlama lebih dari 200 tahun loh, Sam. Setelah mereka menjalani perang dan sebagainya, perang saudara, civil war ya, sehingga menjadi United States of America. Sekarang kita banyak berharap ke mereka bahwa mereka akan menjadi contoh negara demokrasi, bagaimana sebuah
kebebasan berbicara juga menjadi jaminan tanpa harus di curb ya, ditumpas dan sebagainya. Tapi bagaimanapun mereka kan harus juga menghormati penilaian atau keputusan rakyat. Ini kan sebetulnya putusan rakyat ya, bahwa Joe Biden sebagai pemenang, kenapa tidak ada legowo dari pihak lawannya. Ini juga jadi salah satu tanda tanya bagi dunia internasional, setidaknya di soft power memang ada sedikit mungkin penurunan, pencitraan mereka jadi berkurang. Jadi ibaratnya kalau bahasa pasarnya nih, ya gue ke siapa lagi dong ngelihat, lu jangan macem-macem deh kalau lu mau ngomong soal demokrasi, berkaca di negara sendiri. Nah kan akhirnya kita bisa jadi begitu kan. Tetapi kalau di hard power, saya menganggap ekonomi jadi hard power ya. Kalau di ekonomi bisa tetap stabil, bagaimanapun mereka akan tetap bisa menjadi salah satu hegemon, salah satu pihak yang mempunyai pengaruh besar di dunia internasional. Bagaimanapun juga soal perut ini akan tetap lebih penting saya dibandingkan akhirnya nilai-nilai atau sebagainya ya dan lain sebagainya ini. Jadi mereka harus kuat secara ekonomi, tapi di dalamnya juga harus kuat juga soal soft power-nya ya, soal bagaimana mereka bisa menjadi citra. Itu penting. Jadi itu menurut saya ini penting buat mereka juga. Oke, sangat menarik Bu Yen bahasannya atas tema kali ini yang mungkin ini menjadi sebuah hal yang mengagetkan dunia, bahkan mengagetkan juga bagi publik Indonesia yang sebenarnya sudah terbiasa begitu ya Bu Yen dengan polemik-polemik seperti itu. Tapi juga bisa kita akhiri acara ini dengan mengutip quote dari salah satu tokoh politik Indonesia nih. Ya, quote ini kadangkala menjadi diskursus yang kadangkala dibahas secara serius dan mungkin kadangkala juga dibahas secara guyon begitu. Bahwa mengutip kata Pak Prabowo, seorang pemimpin itu harus siap timbul tenggelam bersama rakyat. Nah, Pak Trump ya juga harus seperti itu begitu, harus siap timbul dan tenggelam bersama rakyat. Mungkin kekalahan kali ini adalah kekalahan yang bukan menjadi titik akhir, masih ada kesempatan kontestasi yang lain, dan mungkin jangan sampai begitu kontestasi politik jangka pendek justru mengorbankan tidak hanya stabilitas Amerika, karena ini juga terkait dengan stabilitas dunia. Bagaimanapun Amerika sebagai negara yang punya power besar, punya pengaruh besar secara politik, ekonomi, budaya, begitu, punya pengaruh pada stabilitas dunia. Tidak stabilnya Amerika juga akan besar atau kecil mempengaruhi stabilitas dunia. Kita tentu berharap Ibu Yeyen bahwa Amerika bisa mengatasi persoalannya. Paling tidak saat ini bagi Amerika fokus terlebih dahulu menjadi polisi di internal mereka sebelum menjadi polisi di negara lain begitu ya Bu Yeyen. Ya, terima kasih banyak Bu Yeyen atas keterangan dan statementnya yang sangat menarik dan juga konten-konten yang terus dinanti oleh pembaca republika.co.id. Dan bagi Sobat Republika sekalian, sebelum saya mengakhiri acara News Story kali ini, saya mengingatkan agar Sobat semua men-follow, men-subscribe akun YouTube Republika Official. Jangan lupa juga share konten ini, like, dan juga tulis komentar dan juga saran terkait tema-tema apa yang mungkin bisa kita bahas lebih lanjut dalam episode berikutnya di News Story kali ini. Nah, saya, Abdullah Sami, dan juga Bu Yeyen dalam hal ini mengucapkan terima kasih atas atensi selama lebih daripada 25 menit ini. Kita akan bertemu kembali dalam acara News Story selanjutnya. Terima kasih Bu Yeyen atas kehadirannya. Ya, terima kasih juga Sobat Republika, dan juga jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak, ingat 3M, salam sehat selalu. Dan saya mengakhiri acara kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.